Jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Sting tahun 2024. Beuh, keren banget kan? Nah, jadi film ini tuh menceritakan tentang sosok laba-laba alien. Waduh, oke nih, pasti seru nih filmnya. Oh ya pasti dong, jangan berlama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang nenek-nenek bernama Helga. Kita panggil saja Nek Helga. Di saat ia merajut terdengar suara seperti hewan aneh dari balik ventilasi udara. Ia pun memanggil pembasmi serangga yakni Frank. Namun Nek Helga tampak rada pikun ya. Soalnya dia lupa jika Frank kesana atas panggilan dia. Di saat Frank mengecek awalnya tampak normal. Namun di saat dicek lebih teliti lagi, tiba-tiba kita pun dikembalikan ke 4 hari sebelumnya. Ada meteor dari langit yang jatuh ke apartemen milik salah satu keluarga Nek Helga. Meteor itu berupa telur alien yang melahirkan sosok laba-laba alien. Sampai suatu ketika ada cucu dari Nek Helga yakni Charlotte masuk ke sana lewat ventilasi udara hanya ingin mengambil sebuah boneka dan memostingnya di IG. Dan si laba-laba pun tak sengaja nemplok di tangannya, sehingga di saat ia ingin ketahuan ia pun kabur serta membawa si laba-laba. Dan ini adalah wajah dari adiknya Nek Helga yang sama-sama nenek-nenek juga. Kita panggil saja Nek Lucy. Di sini Nek Lucy langsung memarahi Ethan yakni ayah dari Charlotte. Charlotte yang mengetahuinya buru-buru masuk ke kamarnya kembali. Setelah sampai ia pun menaruh si laba-laba di sebuah toples. Oh iya, diceritakan Ethan ini adalah ayah tirinya ya. Jadi ayah aslinya Charlotte mah pergi meninggalkan mereka. Saya juga nggak tahu perginya kemana. Entah kemana gitu ya, ke Balong merenlah lagi mancing. Setelah berbincang-bincang dengan ayahnya pasca kejadian tadi, Charlotte pun mengupload foto laba-labanya ke IG dan ia mulai berinteraksi dengan si laba-laba. Setelah dirasa tidak terlalu buruk juga, ia pun memutuskan merawat laba-laba itu dan memberikan sebuah nama yakni Sting. Dan uniknya adalah si laba-laba ini bisa bersiul. Jadi kalau Charlotte bersiul, si laba-laba ngerespon juga dengan cara bersiul. Dan itu sebagai interaksi mereka di saat si laba-laba lapar. Di sisi lain kita diperlihatkan Ethan sedang mengurus sampah di tempat sampah. Jadi Ethan itu adalah supervisor di apartemen ini ya. Baru juga habis beresin sampah, ia langsung disuruh untuk jaga anaknya oleh istrinya. Sedangkan si istri akan ke apartemen si ibu untuk merawatnya. Saking pikunnya nih ya si Nek Helga, ia pun tak ingat bahwa yang sedang merawatnya adalah anaknya sendiri. Oh iya, Ethan juga adalah seorang pembuat komik ya. Saya lupa nama profesinya apa gitu. Yang tahu gitu komen ya. Ya, walaupun sebagai ayah tiri, Ethan juga berusaha untuk membuat Charlotte nyaman di dekatnya. Istrinya yang melihat hal itu pun bahagia dan Thank you, I needed that. Di sisi lain, Sting kini sudah dewasa. Di saat semua sudah pada tidur, Sting keluar dari toplesnya. Ya, namanya juga laba-laba alien ya, jadi wajarin aja kalau tidak sama gitu dengan spesies laba-laba lain. Dan inilah yang terjadi. Burung perkutut milik Nek Lucy pun rontok. Entah apa yang dilakukan si laba-laba itu sampai rontok kayak gitu loh. Singkat cerita, Frank sang pembasmi serangga yang kita lihat di awal film tadi ya, datang untuk mengecek keadaan. Ia berasumsi serangga aneh itu berasal dari ventilasi udara sehingga ia pun mengeluarkan bom asap untuk serangga. Who's he? Sting pun sudah berada dengan Charlotte, dan di sini Charlotte menemukan fakta bahwa Sting ini takut dengan kapur barus. Kalau di kita mah camper meren ya, sebuah bola-bola kecil yang biasa emak kita taruh di lemari biar baju wangi dan tak ada tikus masuk. Soalnya terbukti jika camper itu disentuh ke jaring si Sting, maka jaring itu langsung melepuh. Di sisi lain, Frank yang ingin meminta bayaran pada Nek Lucy malah enggan membayar dan menyuruh Ethan saja yang bayarnya. Aduh, namanya juga nenek-nenek ya. Karena berhubung Ethan lagi bokeh, jadi ya nganjuk dulu.
Pada malam harinya si laba-laba kembali berulah. Kini targetnya bukan hewan lagi, melainkan manusia, yakni bernama Maria yang diduga dekat dengan Ethan. Mereka masih bertetangga ya. Di saat Maria melihat foto kenangan itulah tiba-tiba Maria pun terkena gigitan dari laba-laba itu yang tentunya saja beracun, dan seketika Maria pun oleng. Di saat ia sedang sekarat muncullah si laba-laba, dan inilah yang terjadi. Di keesokan harinya, Charlotte mendatangi tetangganya yang seorang mahasiswa biologi, kita sebut saja Supri, untuk menanyakan terkait Sting. Pada awalnya, Supri tidak tertarik dengan Sting. Namun dengan keunikan yang Sting punya, Supri pun tertarik dan minta izin untuk menaruh Sting di apartemennya dulu agar dapat diteliti lebih lanjut. Charlotte pun mensetujuinya. Sementara itu, Ethan akan mengembalikan anjing Maria yang nyasar ke apartemennya. Namun alangkah terkejutnya Ethan di saat ia melihat keadaan Maria sudah tidak lagi bernyawa. Di saat sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian, Ethan ditelepon oleh Supri menanyakan perihal Sting yakni laba-laba milik Charlotte. Mengetahui anaknya memelihara laba-laba berbahaya, Ethan pun memarahi anaknya dan drama pun dimulai. I understand. I read your Fangirl comic book. Cool, and you killed the most important characters of the whole thing. Why would you do that? Bullshit! Cuma di sini borokokoknya si Supri nih ya adalah udah tahu laba-labanya tumbuh dengan cepat dan berbahaya. Sama dia malah dikasih makan lebih banyak dan lebih besar. Alhasil pertumbuhannya semakin cepat. Kita pun dialihkan kepada Nek Lucy yang sedang mencari kucingnya yang hilang. Di saat ia mendengar suara ngeongan dari ventilasi udara, ia pun mendekatinya dan... Di keesokan harinya, Ethan yang masih jengkel pun melakukan hal ini. Dirasa Charlotte tidak akan baik ada di situ, dia pun pergi ke kamar bersama dedek bayi. Di saat mereka sedang berbicara-bicara panas pun muncullah laba-laba yang sudah segede kambing dan mereka pun terseret. Charlotte pun menyadari bahwa orang tuanya sudah tidak ada dan ini pasti ulah Sting yang sudah berubah menjadi monster. Naas juga bagi dede bayi yang ikut diculik laba-laba. Charlotte pun tak tinggal diam. Ia bersiap-siap dengan senjata pistol air camper untuk memburu Sting monster itu. Ia pun menyusuri lorong ventilasi dan sampai di apartemen neneknya. Di saat ia bertanya, Emak teh lihat tidak ada sosok aneh. Terus Nek Helga menjawab, emak tadi ngusap pundaknya, malah lari dia. Ternyata yang membuat Sting lari adalah karena bau kamper dari baju Nek Helga. Di sini Charlotte membuat cairan kamper lebih banyak lagi. Pada akhirnya Charlotte bertemu dengan bapaknya yang sudah dalam keadaan dibaluti sarang laba-laba yang menjijikan. Di sini mereka berusaha lepas sampai akhirnya mereka pun terjatuh di tempat sampah. Dan tidak lama pula muncullah Frank. Pertanyaannya, kok Frank bisa ada di situ? Saya akan menjawabnya nanti di akhir film, oke? Di sini Frank merengek, ingin pulang, namun tiba-tiba muncullah si laba-laba. Frank berusaha bertahan dengan menembakkan paku ke arah laba-laba, namun cara itu tidak berhasil. Justru cara itu membuat pendeteksi kebakaran bocor yang membuat air mengucur dengan deras. Dan bau camper pada baju Charlotte pun hilang yang membuat mereka kini tak aman. Ya, pada akhirnya si Frank pun meninggoy oleh Sting. Tak ada cara lain, mereka pun bersembunyi di dalam mesin pres sampah dan di situ pun sudah ada sang istri dan dedek bayi. Mereka pun berkumpul. Sting pun berusaha untuk masuk. Namun Ethan yang ingat membangun rumah tangga tidak semudah bermain ular tangga, maka inilah yang terjadi. Akhirnya Ethan sekeluarga pun selamat. Film pun selesai. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah, jadi di sini saya akan menjawab teman-teman. Menjawab pertanyaan terkait tentang Frank ya. Kenapa Frank itu muncul di akhir film ya, di lewat ventilasi udara ya ke ini
tong sampah gitu. Nah, jadi di awal filmnya itu kan Frank itu tertarik oleh laba-laba ya. Jadi si Sting ini alias laba-laba monster itu menarik si Frank. Nah, jadi kan otomatis gitu kan ya. Frank itu terkurung dan mungkin saja di akhir film Frank itu terbebas gitu, terlepas sehingga dia itu terjatuh gitu menuju ke tong sampah, tempat di mana pendaratan Ethan dengan Charlotte gitu teman-teman ya. Mungkin seperti itu. Nah, dan apalagi teman-teman ya. Mungkin itu saja ya sudah ya. Nah, jadi mungkin sekian untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.